Selamat datang di podcast Daur Ulang. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Daur Ulang. Kembali lagi bersama gue Egy Hao. Dan kali ini kita kedatangan salah satu brotherku, seorang taksi online fenomenal yang biasanya jadi apa ya? Pokoknya salah satu taksi online fenomenal dari Jakarta Pusat. Tepuk tangan yang meriah untuk Om Ox. Om Ox. Apa kabar Om? Baik Om, stabil. Stabil parah. Gue present lo aja sampai bingung karena agak ngeri ya. Kenapa Om? Agak ngeri. Karena gue respect lah maksudnya Om Ox. Karena ngeri banget Om Ox, parah. Nah ini buat teman-teman yang belum tahu, podcast Daur Ulang ini adalah kayaknya gue belum ceritain deh konsep podcast Daur Ulang dari awal tuh. Iya. Podcast Daur Ulang ini adalah podcast di mana saya mengobrol dengan orang-orang yang saya mau, menceritakan masa lalunya atau masalah-masalah dia, dan saya ingin mendengarkan apa yang akan dia daur ulang dari masalah-masalahnya atau masa lalunya yang ingin dia perbaiki di masa kedepannya gitu. Mana namanya daur ulang gitu. Nah itu gue belum jelasin di mana-mana. Nah itu adalah konsepnya. Bang Ox apa Om Ox ya? Om Ox ya? Om, bebas Om. Biasanya gue Om Ox sih. Om Ox. Karena biasanya Om ya. Om banget ya. Panggilnya Om. Ente ini terkenal kan taksi online nih. Taksi online nih. Udah lama jadi taksi online. 2015 berarti 6 tahun lah. Mau ke 6 tahun. 6 tahun? Gila ya, 6 tahun lama juga ya. Dan itu pasif gitu, maksudnya jadi pekerjaan tetap atau cuma sampingan gitu? Iya, pekerjaan tetap itu. Oh, pekerjaan tetapnya taksi online gitu. Online. Penghasilannya lumayan tapi. Ya. Apa tuh? Ya begitu Om. Kalau tergantung kita ya, tergantung kita aja. ya. Oh iya sama sih. Banyak hal yang pengen gue dengerin dari mulut lu langsung gitu, soal kayak lu kan seorang taksi online ya kan? Bener Om, taksi online bener. Tapi lu nih sering banget storyin pekerjaan lu saat disebut bukan ngojek ya, disebutnya apa ya? Narik. Pas narik. Tapi storyin kayak cewek sedang gitu, maksudnya sedang bercumbu dengan dirimu gitu. Iya benar. Nah itu gimana tuh, maksud gua? Orang-orang yang bercumbu dengan dirimu itu siapa gitu? Entah penumpang apa gimana? Iya itu kebanyakan penumpang gua Om. Ada penumpang, ada yang baru orang yang baru pertama kali kenal lah maksudnya. Jadi orang-orang yang mohon maaf ya, random. Gue sebutnya blow job di dalam mobil gitu. Iya benar itu. Dan lu story ini tuh orang-orang yang ada orang-orang penumpang gitu maksudnya. Iya ada penumpang, ada orang yang baru dikenal kayak gitu. Random. Om gua ngangkat kaki nggak apa-apa ya? Aman. Serius Om? Serius Om. Bangsat. Seru ya. Karena gini teman-teman gue tuh kan gue follow-followan sama Om Ox ya. Dan beberapa teman gue juga banyak yang follow-followan gitu. Dan kita tuh sampai nobar Pak. Iya. Nobar story lu gitu. Jadi ketika gue sampai di grup gue tuh jadi kayak anak-anak Bekasi khususnya ya. Jadi kalau ketika lu story gitu, Om story nih, kita nobar Pak. Iya tahu. Nobar Pak. Penasaran gitu karena, nah ini kan maksudnya lu kan melakukan hal yang berhubungan gitu ya. Maksudnya di dalam mobil dan lu Instastory, lu pernah ada kayak penolakan atau kayak misalnya lu izin dulu gak sih lu videoin kayak gitu-gitu? Gak ada. Gak pernah izin? Langsung aja. Iya langsung aja. Dan dia gak ada masalah gitu? Selalu aja sih. Iya biasanya kan enggak kan pasti kan direkam. Karena kan gak kelihatan muka juga. Terus gak yang kayak frontal bener-bener blowjob. Kayak cuma isyarat aja. Iya sih bener gitu. Tapi gerakannya tahu sih. Buat orang yang sering nonton porn pasti tahu itu gerakan apa gitu. Iya kayak gitu. Berarti banyak penumpang yang blowjobin lu gitu di situ. Ya nggak cuma blowjob Om. Oh iya sih. Ya begitulah, berhubungan seks di situ gitu di dalam mobil gitu. Banyak. Dan bahkan rata-rata penumpang apa orang-orang, maksudnya gini, kan ada penumpang, ada orangnya emang kenal sama lu nih, entah baru entah apa gitu. Bukan penumpang ya. Nah itu kebanyakan dari mana? Dari penumpang kah atau dari temen gitu? Kebanyakan sih gue bilang 50-50 Om. 50-50 berarti 50-50. Nah emang udah berapa kali tuh? Ya kan 5 tahun Om.
Jadi selama dari awal lu tuh udah iya. udah melakukan itu. Iya, tapi itu kan bukan gua yang kayak gimana Om. Maksudnya gua mah ya sesuai aja kayak gitu. Tapi sama-sama mau ya pastinya. Gila sih. Berarti kayak nggak ada paksaan, nggak ada apa gitu. Berarti ini bukan konten prank-prank gitu kan? Enggak, tapi ada yang berpikir kayak begitu. Oh, ada yang berpikir gitu. Wah, ini jangan-jangan lagi ngeprank nih abangnya nih. Enggak, gue bilang. Oh, lu nggak pernah prank? Nggak pernah, ngapain ngeprank? Gitu iya, karena secara logika sih kalau cowok ngeprank tuh agak aneh ya. Iya. Kayak belum tentu ceweknya mau. Oh, iya, gitu lagi kan. itu kan settingan kan. Iya, kalau cowok kan iya, kalau gua kan kalau cewek gitu maksudnya udah pasti mau lah gitu. Tapi kalau cowok kan kayaknya belum tentu gitu. Iya, benar. Nggak segampang itu. Tapi berarti itu real gitu, maksudnya tanpa ada settingan. Nah, ini kan rata-rata penumpang dan rata-rata awal ketemu apa? Iya, baru pertama ketemu. Baru awal ketemu taksi online seorang beberapa perempuan dan mau blowjobin lu dan lebih dari itu gitu. Lebih dari itu. Di dalam mobil. Dalam mobil. Edan. Lu ini menawarkan atau gimana nih? Nggak ada Om. Semua pasti body language. Apa tuh? Bahasa tubuh aja, pakai bahasa tubuh. Jadi nggak yang kayak lu mau nggak? Permisi gitu. Atau kayak gimana nggak ada. Atau nggak pakai cara ditembak dulu atau diapain dulu, nggak ada. Dan rata-rata mereka gue juga yakin mereka juga pasti ada pasangannya. Oh gitu. Gila anjing. Sebegitu tertariknya berarti sama lu ya? Iya mungkin kayak gitu atau enggak pengen coba yang lebih adrenalin gitu, macam adrenalin ya. Tapi maksud gue yang menarik adalah ini kan banyak customer yang baru awal ketemu tapi mau untuk melakukan itu dengan orang yang baru kenal gitu. Sebenarnya lu tuh ada trik atau apa nggak sih biar dia mau gitu? Oh, pasti kan ada juga beberapa cewek yang mungkin banyak kan orang kayak wah kita lihat tuh bisa nih, tapi belum tentu bisa banget. Nah itu gimana tuh? Gue sih ngeliat dari cara mereka ngajak ngobrol gue ya dalam perjalanan kayak gitu. Misalnya nih lagi dari tujuan A ke tujuan B. Terus dia aktif tuh ngajakin gue ngobrol segala macam. Nah menurut gue itu udah tertarik berarti ya. Tertarik terus abis itu gue ajak kayak flirting namanya kayak gitu. Terus dia kemakan kayak gitu loh. Terus kadang bukan gue duluan malah yang godain, dia duluan yang godain. Wah. Dan gini. Kan lu juga ngeliat om videonya. Maksud gue gila ya. Maksudnya lu pakai pelet gak sih sebenarnya? Gak ada om. Gak pakai pelet? Gak ada karena gue kalau narik juga gue begini aja pakaiannya. Nggak kayak abang-abang supir Grab, supir Gojek atau taksi. Yang biasanya gitu. Karena gue sebagai cewek pun kalau misalnya lihat taksi online lah ya, maksudnya driver taksi online yang penampilannya kayak lu kayak dia niat gitu untuk berpenampilan untuk customernya juga kayak wih keren nih gitu. Karena kan beberapa driver ojek online bukan ojek online sih, kayak driver apa ya, driver taksi online apapun gitu termasuk ojek online juga tidak memperhatikan penampilannya gitu. Nah kalau gue perhatiin karena gitu. gue berprinsip gini. Apa tuh? Gue ini bukan cuma bisa jadi supir lo doang loh. Gitu aja gue udah pikir. Tapi lu bisa ngasih lebih. Bisa ngasih lebih. Apapun itu. Lebih. Gue bisa ngasih sekedar kayak nganterin lo dari A ke B, B ke C, enggak kayak gitu. Tapi itu terserah lo. Iya, makanya banyak kan kayak ada gue pernah dijadiin pacar sewaan, gue pernah diajak nonton, diajak makan, kayak gitu, pernah diajak nongkrong, pernah. Gila itu penumpangnya. Tapi maksudnya itu dia bisa tertarik dan ngajak lu begitu kan pasti kan dia juga agak mikir nih orang bisa apa enggak kan pasti. Iya. Nah itu gimana lu memberikan gestur kah atau memberikan kayak gue nih bisa diajak apa aja gitu? Ada gitunya nggak sih? Iya, gue intinya kalau pas diajak ngobrol gue asik aja, gue nggak yang kayak oh iya saya apa, oh iya ini bu, iya itu kak, enggak, gue kayak ngerasa tuh kayak penumpang gue itu kayak temen gue gitu. Jadi ngerasa dia kayak gue dianterin sama temen gue nih, bukan sama supir taksi online kayak gitu. Jadi banyak om yang duduknya bukan di belakang, di depan. Di depan itu ya. Di depan dia duduknya kayak gitu. Akhirnya gue bilang wah asik nih gitu. Tapi ya emang nggak semua, tapi kebanyakan kayak gitu. Oh jadi, nah itu yang jadi orang-orang yang jadi ngajak lu untuk
jadi pacar sewaan atau apapun itu tuh udah berapa kali? Gue pernah waktu itu pacar sewaan sekitar 2 atau 4 kali, gue lupa. Beda orang itu? Beda orang lah pasti. Gila. Dan itu dibayarnya lebih kan maksudnya? Iya pasti. Dibayarnya beda dari Argo gitu. Pasti. Beda dari tarif ojeknya. Pertama dia lihat dulu Argonya berapa, habis itu dia nego ke gua. Kayak gitu karena kan pulang pergi kan. Terus ditambah sama temen ini dia kayak gitu. Enak juga ya? Enak om. Malah dari situ gue berharap kalau bisa penumpang selanjutnya kayak gini lagi om. Tapi maksudnya gini, itu beberapa customer yang ngajak lu untuk nemenin dia gitu. Dia itu cuma sekedar nemenin atau lebih juga? Ya ada yang kayak gitu. Ada beberapa yang intinya gue nggak pernah mau maksa yang kayak gitu. Tapi kadang kalau misalnya ada pembahasan yang menuju ke arah sana, ya gue terima lah, gue sikat lah. Ibarat kayak gini om, kucing dikasih ikan masa nolak. Iya betul. Makan. Gitu. Oh gitu. Nah ini kan ini ada beberapa customer juga yang tadi lu bilang dia mau untuk melakukan berhubungan ya, mau berhubungan dengan orang yang baru kenal dengan lu. Dan itu ada nggak sih orang-orang yang udah pernah melakukan itu dengan lu yang pertama kali itu, dia kayak berlanjut gitu, hubungannya berlanjut gitu? Ada om. Ada apa banyak nih? Banyak, tapi nggak lebih dari pacaran 10 lah intinya. Tapi banyak. Nggak lebih dari 10 orang maksudnya. Ya maksudnya continuity ya, berlanjut kayak gitu. Tapi ada om. Ada. Dan itu sampai mana nih titiknya nih? Maksudnya kayak bener ngajak pacaran kah atau bener-bener ngechatin terus sampai gimana gitu? Ya kalau dibilang pacaran, ada yang pacar serius nih, ada yang kayak cuman dengan dalih supir langganan. Karena dia punya pasangan. Iya, karena dia punya pasangan antara pacar atau suami. Wah anjing. Aduh bangsat. Jadi dia berdalihnya kalau supir langganan. Lu tuh supir langganan. Supir langganan bilangnya, biar maksudnya mungkin gue udah biasa nih sama dia nih. Iya, gua udah punya yang nganter nih, padahal ya lu berhubungan juga dengan dia. Jadi waktu pas gue jemput di rumahnya dia duduk belakang, tapi pas depan komplek dia pindah duduk depan. Pindah ya. Terus habis itu ya udah kayak gitu. Lu pernah ketahuan gak sih? Maksudnya kan itu kan udah banyak nih yang lakuin. Maksudnya entah ketahuan pacarnya atau pernah ada masalah gak sih ketika lu udah melakukan itu? Karena kan lu kan juga lumayan orang yang memberitahu gitu kegiatan lu gitu dengan cara Instastory apa segala macem. Pernah ada yang bermasalah gak sih? So far so good. Gak ada masalah berarti? Ada. Karena gue paling pinter om jaga privasi mereka. Oke. Tapi kalau yang kayak buat di IG story kan itu kan cuman kalangan temen aja. Dan lu nyaring kan, maksudnya nggak semua orang yang ada akun yang gak gue kenal atau nggak mutual friend yang nggak teman sama temen gue, langsung gue blokir. Oh gitu, biarpun kayak mungkin lu kenal nih orangnya, ini tahu nih orangnya siapa nih, misalnya anak mana gitu, anak stand up mana misalnya gitu, lu blokir tuh, karena lu nggak pernah nongkrong bareng gitu, nggak pernah tatap muka. Gitu ya. Gue sesaring itu ya. Tapi lu pernah ada masalah kan, lu kan Instastory di Instagram ya, pernah ada maksudnya masalahnya ini kayak di blok kah, maksudnya bukan diblokir, apa sih namanya, di take down kah video lu, pernah nggak? Iya iyalah kalau di take down ada. Tapi beberapa gue udah nonton ya. Iya maksudnya di take down mungkin kelihatan barangnya kayak gitu, atau kelihatan apanya, akhirnya ya udah gue ganti posisinya. Posisi kameranya kayak gitu. Biar supaya nggak di take down. Tapi itu berarti kayak misalnya lu main kayak gitu entah berhenti dulu apa sambil jalan. Wah gue mah expert om, 5 tahun supir, masa sambil berhenti, sambil jalan lah. Sambil jalan ke tujuan. Sambil jalan ke tujuan. Sambil menyelam minum air gue. Berarti beberapa orang yang tadi alasan dengan ini gue berangkat sama supir gue, supir langganan gue, tapi sepanjang perjalanan. Iya, lu tahu sendiri Jakarta macet om. Wah iya sih, tapi maksudnya itu kan lu gak takut kelihatan dari luar? Oh kaca gua kan gelap om. Dan bisa didesain itu ya. Kaca gua kalau dari luar nggak kelihatan orang, tapi dari dalam kelihatan keluar. Pakai spy. Ngerti gua mah. Iya ngerti. Se-prepare itu berarti ya? Prepare kayak gitu. Nah itu emang dari awal lu siapin dengan kaca itu apa baru nih? Enggak om, sebenarnya emang gua nggak suka kan yang kayak gitu, misalnya kayak wah panas gue nyetir kalau
Oh nyetir panas, akhirnya gue gituin sendiri. Oh dari awal gitu. Sebelum ada kegiatan itu. Sebelum kayak gitu, iya emang kayak gitu. Nggak taunya, wah bermanfaat juga nih. Berarti itu hampir lu lakukan selama 6 tahun itu. Maksudnya setiap minggu tuh udah pasti ada. Enggak juga. Paling sebulan. Intinya enggak pasif lah. Enggak pasif lah. Paling harus ada melewati masa-masa harus di WA dulu atau kadang ada yang langsung gitu. Kalau ada yang mau di WA dulu. Gue mengikutin alur mereka aja, Om. Berarti ada beberapa yang kayak udah mesen nih naik set. Terus kayak Om keren nih gitu. Ngobrol terus melakukan gitu. Tanpa ada paling proses gini Om, paling gini. Pas nganter ke tujuan oke lah masih basa-basi. Pas pulang baru. Oh gitu. Nah rata-rata kayak gitu Om. Gue yakin dia punya daya tarik kenapa minta antar balik lagi. Maksudnya kan kayak kalau misalnya nggak tertarik ya udah antar aja lah, nggak sampai diantar balik kan maksudnya. Berarti dari situ dia mulai tertarik kan. Nah dari situ gue juga baru tahu maksudnya. Oh ternyata penumpang yang kayak gini nih ya, maksudnya kalau misalnya gue lempar nih Kak mau nggak nanti baliknya gue jemput lagi atau nggak kayak gimana besok atau kapan kayak gitu, bisa nih calling gue. Ketika mereka merespon positif ya udah gue gas. Tapi lu jujur ya, gua kan salah satu dari project online juga yang melakukan cara itu. Dulu kan jemputan gua hampir terapis semua ya. Oh iya. Kalau bisa dibilang ya gua Angelo juga gitu, Angelo lonte. Cuman tahu. Memang niat gua nggak ke arah itu sih. Sama Om, gua juga nggak ada niat, tapi gua belum pernah ada kejadian itu. Oh. Maksudnya kayak ya udah sebatas paling parah gua dulu pernah menurut gua paling parah, tapi ternyata gua dengar cerita lu, wow, nggak ada apa-apanya gitu. Gua juga pernah disuruh nemenin doang karena nemenin karaoke. Jadi temennya berdua udah pacaran. Nah dia sendiri nih, Mas temenin dulu ya gitu. Karena kan gue juga sama gitu. Maksudnya waktu ngojek tuh gue jarang pakai jaket. Atribut jarang gue. Jadi gue pakai jaket biasa lah, rapi lah gitu. Nah dia mau ngajak gitu. Ya terus gimana Mbak? Ya udah temenin aja gitu. Nah gue nemenin dia tuh karaoke. Cuman emang nggak sampai kayak gitu kan, di tengah karaoke itu temennya mabuk terus berantem cewek sama cowok itu. Gue juga pernah ada Om, nggak yang harus kayak gitu. Gue pernah jadi spy Om. Apa tuh spy itu maksudnya? Maksudnya mata-mata. Jadi dia pesen nih, tapi dia malah nge-request gini, Mas sebenarnya saya bukan mau ke tujuan atau kayak gimana, tapi temenin saya buat mata-matain cowok saya yang lagi selingkuh. Dan itu ketemu? Ada ketemu anjing. Terus gimana tuh? Gitu. Ya udah nggak taunya pas ketemu cowoknya malah berpikir kalau ceweknya selingkuh sama gue. Padahal gue udah ngomong, gue bilang, woi bang gue nih taksi online gini. Terus kayak gitu. Ya mungkin karena cowoknya ngeliat penampilan gue kayak begini, dikira gue lu selingkuhannya kayak gitu. Ada yang kayak itu mah ada aja. Gila, tapi selama 6 tahun. Sama itu akhirnya berlanjut. Akhirnya daripada galau kan lu galau-galau kayak gitu. Ya kan? Daripada lu galau-galau. Daripada lu galau, mending lu sama gue pada. Lu kan udah jelas lu lihat cowok lagi selingkuh. Iya kan. Mending tahu nama gue ya. Cowok lu naik Vespa gitu. Gue naik Avanza. Iya. Oh dia naik Vespa selingkuh. Iya, cowoknya naik Vespa gitu. Gue naik Vespa. Lu naik apaan saya atau taksi online juga. Iya, mobil sendiri dimodif lagi. Dan gue belum pernah lihat real life itu kayak gimana gitu. Nah mungkin sama. Atau teman-teman gue kayak melakukan itu tuh jarang gitu. Nah gue ngeliat tuh di elu gitu, semuanya gitu. Gue kadang berpikir, wah apa jangan-jangan gue juga fake taksi nih, cuma dengan kearifan lokal gitu. Iya. Kadang gue juga pernah gue belajarin Om, oh caranya begini, cara pelajarin. Iya, dari berarti nonton bokep gitu. Tapi lu bukan buat naikin birahi, tapi buat belajar. Anjing. Gue mah kalau pas lagi ngewenya mah gue skip Om. Pas lagi ngelobinya ya gue pelototin, oh begini cara bahasnya. Kayak gitu. Dan lu praktekkan? Iya, akhirnya gue ngomong kayak gitu. Berhasil ada. Anjing. Anjing. Kan nggak cuma lokal. Oh iya sih benar. Tapi berarti buat teman-teman yang nonton, kalau misalnya nonton bokep jangan sekedar nonton bokep tapi belajar gitu. Iya, lu harus pelajarin trik-trik yang lain. Iya benar. Dan itu berguna yang berguna gila banget sih, parah. Berguna. Tapi keren sih, maksud gua. Ada orang yang secara real life tuh terwujud gitu, bukan terwujud ya, tapi ibaratnya kan kita kalau nonton film tuh, ini mah cuma ada di film doang gitu, di depan nyata nggak ada. Tapi Om, gini Om,
ketika gua nongkrong di base camp, terus gua ngobrol, berbagi cerita sama supir-supir lain, mereka juga pernah. What? Iya, mereka juga, oh gue pernah juga nih dapat penumpang begini begitu begini. Jadi gue ngerasa bukan gue doang kayak gitu. Mungkin ya lu yang terlihat aja. Berarti banyak ya sebenarnya. Banyak om gitu. Cuman mungkin mereka yang tertutup ya orangnya kayak gitu. Banyak om aslinya gitu. Waduh, ini gue takut nih ada yang ya, cewek gitu yang suaminya taksi online juga jadi curiga. Bisa jadi. Hati-hati. Lu harus cek. Harus cek pokoknya di WhatsAppnya kalau misalnya ada nama kayak CS ini gitu. Nah, atau lu ngasih nomor, maksudnya ngasih nama di nomor itu nama asli itu? Enggak dong, pasti gue bilang tukang bengkel. Kenapa emang waktu itu masih punya pacar? Gue mah jomblo forever om. Oh gitu. Iya, karena menurut gue ngapain punya pacar kalau yang lain-lain bisa ngasih. Iya sih, maksud gue kan? Ojek online kan udah ada kerjaan nih. Gimana lu nganter aja udah dapat duit gitu. Tapi gitu. Lu dapat yang lebih gitu, benefit yang lebih dengan cara itu. Namanya penumpang rasa pacar. Edan. Penumpang rasa pacar. Jadi kalau taksi online yang ini itu kelebihannya beda. Biasanya kan taksi online biasa ya paling cuma ngantar makanan. Ngantar makanan. Iya pokoknya ngantar orang juga, doang. Ada juga ngantar makanan, ngantar barang, ngantar orang. Ngantar orang. Tapi ini lebihnya bisa ngantar kamu ke puncak birahi. Tapi emang bener, maksudnya banyak yang gak sih yang kan lu main nih set baru ya, dan dia kan maksudnya baru kenal terus mau main sama lu di mobil lagi. Iya. Dan ada gak sih kayak misalnya jadi bukan candu ya, tapi lebih ke kayak adrenalin om. Karena gini, karena kebanyakan mereka tuh rata-rata kalau main tuh di ranjang. Oke. Ya. Ketika ada orang lain nih ngajakin main di pinggir tol, wah langsung tuh adrenalinnya kan. Enggak, maksud gua dia ada yang kecanduan dari gitu gak? Akhirnya ngechat terus minta. Akhirnya ya udah ngelakuin lagi gitu. Di jalan kayak gitu, di mobil kayak gitu. Anjir. Karena jadinya kayak terpacu adrenalin kan, karena kan resikonya kan bisa mungkin ketarik di scoop, bisa mungkin diliatin orang kayak gitu. Tapi kan gue punya triknya om. Apa tuh triknya? Dan itu lu pasti dibayar lebih. Biar lebih. Edan 68 tahun. Hey, untuk kalian yang nonton, kalau punya nenek umur 8 tahun, jangan kasih suruh naik taksi online sendirian. Atau siapa tahu itu nenek kamu yang main sama dia. Tapi emang dia sendiri kok yang ngomong ke gue, bukan gue yang karena semerta-merta mengatain dia. Enggak, dia ngomong kok aku nih jelek nih, kok kamu mau sih sama aku. Dia bilang kayak gitu. Dan lu jawab, ya gue bilang mungkin emang bener kamu jelek, gue bilang gitu. Tapi rezeki kamu cantik kan.